Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Nah, jadi maksud saya mengundang Bapak Ibu guru di sini adalah saya ingin mendiseminasikan apa yang sudah saya dapat selama melalui proses untuk menjadi guru penggerak. Nah, selama melalui proses itu di sini kami diwajibkan untuk menyelesaikan yang namanya sebuah tugas. Jadi kebetulan tugas ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi ada beberapa hal di sini yang terkait dengan budaya positif. Itu ada 8 poin utama. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, dan ada segitiga restitusi. Jadi ke-8 konsep inti budaya positif ini pastinya Bapak Ibu guru sudah menerapkan di sekolah. Dari ke-8 poin utama tadi, kita mulai yang pertama, yaitu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Dari pengertian paradigma baru, Bapak Ibu guru kira-kira apa yang tertanam di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata paradigma baru? Kenapa Bu Dora? Sesuatu yang baru atau model baru. Sesuatu yang baru atau model baru. Ada yang lain? Kalau mendengar kata paradigma baru, apa yang tertanam di pikiran Bapak Ibu? Mungkin Pak Rian, apa paradigma baru? Mungkin secara sederhana perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir. Nah, jadi kalau berbicara masalah paradigma baru, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran di sekolah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, di sana ada kata berdiferensiasi. Nah, di sana maksud dari berdiferensiasi itu adalah peserta didik itu kita petakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi kebutuhannya itu biasanya berdasarkan tahap perkembangan yang nantinya kita harapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi secara sederhana pembelajaran paradigma baru itu merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini artinya kebutuhan dasar peserta didik itu dipetakan sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita lanjutkan. Kemudian berikutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai pendidik seringkali miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sering menganggap bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi di sini miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama itu kita menganggap bahwa guru itu berhak mengontrol murid. Jadi semua kendali siswa itu kita kendalikan, kita yang kontrol. Kemudian yang kedua, bahwa ilusi semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif itu efektif Bapak Ibu? Apakah semua penguatan positif itu bermanfaat efektif Bapak Ibu? Belum tentu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah bisa menguatkan karakter.
Dan yang terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, dari keempat miskonsepsi teori kontrol itu kita sebagai pendidik mungkin pernah menerapkannya ya di sekolah ya. Nah, jadi sebentar kita cari tahu apakah hal itu sudah benar kita lakukan atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Nah, selanjutnya ada pendekatan teori kontrol. Dalam pendekatan teori kontrol itu ada dua hal. Yang pertama ada stimulus dan respon, kemudian ada teori kontrol. Di sini saya mengambil contoh dalam stimulus respon itu, perilaku buruk itu kita lihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita tidak mencari tahu dulu kenapa dia itu melakukan kesalahan. Kita langsung menjudge anak itu kalau sudah salah, ya salah seperti itu. Kita tidak mau menggali terlebih dahulu kira-kira alasannya kenapa dia melakukan kesalahan. Nah, itu teori stimulus respon. Kemudian kalau kita bandingkan dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi maksudnya orang itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Nah, jadi kita harus mencari tahu dulu alasannya. Ya, kemudian ada juga dalam stimulus dan respon itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk siswa gagal, nah kita melakukan pemaksaan pada mereka sehingga dia mau melakukannya. Itu namanya stimulus respon. Kemudian kalau kita bandingkan dengan teori kontrol, di sana ada sebuah kolaborasi. Jadi kolaborasi antara pendidik dan peserta didik untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, itu perbedaannya. Baik, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya ada disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin positif, menurut Bapak Ibu guru itu berkaitan dengan apa ya kalau disiplin positif itu? Rasa tanggung jawab. Selain rasa tanggung jawab, iya, sikap. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang nantinya bisa menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi seringkali saya pun pernah melakukan ya, ketika saya menginginkan anak didik saya itu untuk ikut sebuah lomba, ketika tidak mau, jadi saya mengiming-imingi sebuah imbalan penghargaan berupa reward. Kalau tidak mau, nah nanti diancam atau dihukum. Nah, jadi rasanya hal tersebut kurang ideal ya untuk dilakukan. Mungkin ada positifnya, mungkin ada juga dampak negatifnya. Jadi diusahakan untuk mengurangi istilahnya kalau kita mengajak siswa itu untuk mengikuti kegiatan itu diiming-imingi dengan sebuah imbalan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mengiming-imingi sebuah imbalan, anak itu akan terus berpikir, oh saya mau ikut apabila ada ininya, saya mau ikut kalau ada ininya. Kalau tidak ada iming-iming, mereka tidak mau melakukannya. Nah, itu berkaitan dengan reward. Ya, jadi sebagai pendidik tentunya kita menginginkan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya, sehingga nilai-nilai kebajikan itu bisa tercapai atau terwujud. Jadi kita menginginkan ketika anak-anak itu melakukan disiplin positif, perilakunya itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Di sini saya mengambil sebenarnya ada 6 nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini saya hanya mengangkat satu saja. Kalau
kalau kita bahas satu-satu 6 nilai kebajikan itu terlalu lama. Jadi saya mengambil nilai kebajikan terkait dengan profil pelajar Pancasila karena kebetulan nilai itu sudah diterapkan di sekolah kita. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama. Jadi terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu guru. Jadi di situ ada berapa? Ada 6 ya. Jadi ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi keenam nilai ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya ada 6 nilai kebajikan Bapak Ibu ya, tapi saya cuma mengambil satu contoh yang ada di bagian profil pelajar Pancasila saja. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia tentunya dia memiliki kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan dasar kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan dan ada kebutuhan dasar kesenangan. Kira-kira yang pertama kebutuhan bertahan hidup itu contohnya seperti apa ya Bapak Ibu ya? Kenapa boleh kan? Iya, misalnya makan ya. Jadi contoh yang paling sederhana itu adalah makan itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Apa contohnya? Iya, dicintai. Iya, benar. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan. Contohnya, misalnya, kalau kebutuhan dasar penguasaan itu contohnya, misalnya, Pak Dwijil, mungkin apa contohnya untuk kebutuhan dasar penguasaan? Iya, keinginan untuk menjadi juara misalnya ya. Nah, kemudian kebebasan, contohnya, iya tidak dikekang. Kalau kesenangan misalnya, menjalankan hobi ya, sehingga kesenangan yang diinginkan itu bisa tercapai. Nah, kita sebagai pendidik pasti pernah melihat siswa yang melakukan sebuah penyimpangan ya atau perilaku negatif. Nah, perilaku negatif itu terjadi karena salah satu dari 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Nah, sehingga terjadilah sebuah penyimpangan. Penyimpangan itu terjadi karena 2 hal yang timbul dari dalam dirinya ya. Itu disebabkan karena ada motivasi perilaku manusia, itu ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Jika kita lihat motivasi perilaku manusia yang bagian ekstrinsik, nah itu di sana adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena ada motivasi dari ekstrinsiknya. Jadi dia ingin mendapatkan imbalan, itu dari luar, motivasinya dari luar. Kemudian kalau kita lihat dari dalam atau intrinsik, jadi dia menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, misalnya ketika seorang siswa percaya bahwa dia belajar dengan giat bisa meningkatkan prestasinya, maka hal itu akan dilakukan. Ketika seorang siswa tidak percaya belajar dengan baik itu mempengaruhi nilainya, jadi dia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik ada 3 hal ya yang sudah sering Bapak Ibu mungkin lakukan, yaitu ada namanya istilah hukuman, konsekuensi, dan
restitusi. Dari ketiga hal tersebut, kira-kira Bapak Ibu yang paling sering dilakukan atau diterapkan yang mana? Iya, hukuman. Ya, saya juga sering ya melakukan hal seperti itu. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin Pak Bauer bisa menyumbangkan pendapatnya. Kira-kira perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya terkait dengan hukuman, kita memberikan sebuah ganjaran yang harus diterima kepada siswa. Kemudian terkait dengan konsekuensi, kita memberikan semacam apa yang akan diterima dia, atau apa yang menjadi konsekuensi itu, resiko apa yang harus dia tanggung. Nah, kemudian kalau di restitusi lebih mengarah kepada bagaimana kita memberikan hukuman tetapi lebih mendidik. Iya, luar biasa sekali Pak Bauer. Tepuk tangan dong Pak Bauer. Iya. Nah, jadi tadi kita lihat dari ketiga hal itu, berarti Pak Bauer menginginkan posisi idealnya yang mana, Pak? Kalau yang sering saya lakukan pasti memberikan hukuman. Iya. Tapi karena mungkin ada informasi atau materi seperti ini, ya mungkin lebih mengarah ke restitusi seperti itu. Iya, jadi yang diinginkan posisi ideal restitusi ya. Nah, jadi dari ketiga hal itu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi posisi ideal kita yang harusnya kita terapkan itu adalah yang bagian apa? Restitusi. Nah, kita cari tahu dulu sekarang apa sih perbedaan antara ketiga hal itu. Ya, jadi di sini saya buatkan poin-poin pentingnya saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau hukuman itu hanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan saja, dan murid hanya menerima suatu hukuman itu tanpa melalui kesepakatan. Kemudian pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi dia hanya bersifat satu arah. Langsung kita memberikan hukuman tanpa mencari tahu dulu apa alasannya, langsung kita menjatuhkannya. Jadi bersifat satu arah. Kemudian kalau konsekuensi, dia sudah terencana, sudah disepakati, kemudian sudah dibahas juga dan disetujui oleh murid dan gurunya. Jadi berumumnya itu bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah ya. Jadi murid itu sudah tahu kalau misalnya dia melakukan ini, nah nanti konsekuensinya seperti ini. Nah, itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini dia itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, mungkin kita di sini ya belum bisa menerapkan sepenuhnya secara optimal bagian restitusi ini. Kadang kita karena terlalu jengkel dengan siswa, kita tidak mencarikan dia solusi bersama. Nah, jadi itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini ada sebagai penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Dari kelima posisi itu, Bapak Ibu guru sering menempatkan posisinya di yang nomor berapa, yang bagian mana? Oh, kalau Pak Bauer membuat merasa bersalah. Kalau Bu Sri menerapkan yang mana biasanya, Bu? Manajer ya, teman juga ya. Wow, hebat sekali ya. Kemudian kalau Bu Sartini,
Pemantau sama manajer. Kalau Miss Rizna? Teman sama penghukum. Nah, kalau saya sendiri itu lebih sering ke penghukum, kemudian teman dan pemantau ya. Jadi saya belum bisa menerapkan posisi yang paling ideal. Jadi dari 5 posisi itu, kira-kira posisi yang paling ideal itu yang mana? Iya, posisi yang manajer ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih kok manajer itu dianggap posisi yang paling ideal? Kira-kira ada yang tahu? Apa ya? Kenapa kok manajer itu dikatakan posisi yang paling tinggi dari ke 5 posisi itu? Katanya posisi manajer itu posisi yang paling ideal, yang nantinya kita sebagai guru itu harus bisa memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Ya Bu Alika? Baik, terima kasih. Karena manajer itu sudah mampu memiliki sikap manajerial dalam kontrol terhadap anak-anaknya, bisa kalau misalnya salah bisa memberikan punishment atau misalnya memberikan reward atau memantau bagaimana perilaku. Jadi semua posisi kontrol ini sudah ada pada manajer. Jadi manajerialnya sudah terlihat kalau menjadi manajer seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bu Alika. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Alika. Ya, jadi dari 5 posisi itu tentunya kita menginginkan posisi yang paling ideal ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi manajer, karena posisi manajer itu adalah kemampuan kita untuk memanajemen dari 5 posisi itu sudah ada semuanya di sana. Nah, itu posisi manajer. Nah, di sini saya punya satu kasus ya Bapak Ibu ya, penerapan dari 5 posisi kontrol itu. Nah, di sini ada sebuah kasus, mungkin di sekolah kita juga sering ya mengalami kasus seperti ini anak kita. Misalnya kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita lihat sekarang analisis dari 5 posisi itu. Kalau kita lihat pada posisi penghukum, guru itu akan melakukan menyuruh siswa itu ada hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, kita menyuruh mereka, kamu tidak pakai atribut, langsung berdiri di depan tiang bendera, hormat 1 jam, misalnya begitu. Nah, itu penghukum. Jadi cenderung pendidik yang melakukan atau berada pada posisi penghukum itu adalah menggunakan nada yang keras ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, misalnya ada sebuah percakapan, di situ saya kutip, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, itu. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah dan seolah-olah kita yang mengontrol dia, begitu. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, mungkin kita sering ya menggunakan posisi ini ya. Kita berdiri dengan anak itu ingin terlihat sebagai teman, karena kan anak-anak SMA itu masih yang labil ya, masih masa-masa mencari jati diri. Jadi di sini misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak yang ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, hanya mengingatkan sebagai teman, tetapi apakah ada solusinya di sana? Tidak ada ya. Jadi kita hanya mengingatkan dia saja supaya ya sudah tidak apa-apa begitu. Jadi tidak ada cara penyelesaian masalahnya itu tidak ada. Hanya sebatas mengingatkan saja. Itu posisi sebagai teman. Nah, ada 2 posisi lagi, yaitu posisi pemantau dan posisi manajer. Nah, kalau kita lihat dari kasus itu, pemantau, jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, apakah di sana ada feedback dari siswanya? Tidak kan? Hanya gurunya saja ya. Hanya gurunya saja. Nah, kalau yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita bertanya dulu. Kemudian kira-kira kamu bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Kita tanya dulu sama dia. Bisakah dia mengatasi masalahnya dia sendiri seperti itu?
Nah, tidak hanya guru saja yang berbicara dalam mengatasi permasalahan kasus tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas mungkin sudah sering ya Bapak Ibu terapkan di kelas. Jadi, mengapa keyakinan kelas ya bukan peraturan kelas? Kok tidak peraturan kelas namanya? Kok keyakinan kelas? Ya Bu Rina? Karena mereka akan lebih mengikuti apa yang mereka yakini. Jadi nilai-nilai yang mereka yakini, yang motivasi internal mereka yang dari diri mereka sendiri yang diyakini, itu yang akan lebih mampu untuk mengatur perilaku mereka. Iya, luar biasa sekali Bu Rina. Berikan tepuk tangan Bu Rina. Ya, jadi kenapa keyakinan kelas? Jadi benar ya Bapak Ibu ya. Jadi dia akan meyakini, kalau dia sudah yakin, pasti dia akan melakukannya. Tapi kalau belum yakin, tidak bisa untuk ke sana. Nah itu kenapa keyakinan kelas? Karena peraturan itu nadanya itu bersifat negatif ya Bapak Ibu ya. Terkesan, iya terkesannya mengatur, memaksa. Nah begitu. Nah bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dalam pernyataan yang sifatnya positif. Contoh kalimatnya seperti apa ya kalau keyakinan kelas itu ya? Contoh keyakinan kelas kalimatnya seperti apa misalnya? Misalnya menghargai orang lain ya, atau menghargai yang ada di kelas tersebut. Selain itu apa lagi Bapak Ibu ya? Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau jangan membuang sampah sembarangan itu lebih ke peraturan, karena masih sifatnya jangan. Nah ada kata negatifnya di sana ya. Sampah pada tempatnya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Kemudian hadir tepat waktu ya, misalnya seperti itu ya. Nah jadi kemudian yang kedua itu ada kita membuat keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kita memaksakan, kalau tidak sesuai dengan kondisi kelasnya kita paksakan begitu, bukan sebuah keyakinan jadinya. Jadi tidak ada yang mereka yakini. Kemudian dalam perumusan keyakinan kelas itu kita harus melibatkan semua. Kalau skupnya masih di kelas aja berarti siswa yang ada di kelas tersebut. Kalau misalnya keyakinan kelas sudah tahapnya lebih luas, jadi yang dilibatkan adalah semua warga sekolah. Nah, selanjutnya saya punya di sini ada segitiga restitusi ya. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sebuah kata dialog. Jadi ada diskusi. Diskusi itu dijalankan oleh guru agar bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kapan segitiga restitusi ini digunakan atau diterapkan, Bapak Ibu? Kira-kira mungkin ada yang sudah pernah menerapkan atau mendengar kata segitiga restitusi. Kapan kita gunakan ya segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu ya? Pak ya, kapan digunakan Pak? Ya baik ya, benar sekali ya kata Pak Rian. Berikan dong applause-nya. Ya jadi segitiga restitusi ini merupakan salah satu alternatif ketika kita sebagai pendidik menemukan sebuah kendala atau permasalahan ketika anak didik kita itu menyimpang dari perilakunya. Nah ini bisa membantu. Nah apa saja tahapan-tahapan daripada segitiga restitusi ini? Ya, jadi tahapan-tahapannya itu ada yang namanya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi dulu tindakannya yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinannya. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu ya dalam segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu adalah distabilkan dulu gininya, identitasnya. Kemudian setelah itu kita validasi tindakannya, tindakan yang salahnya itu divalidasi. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini penjelasannya lebih rinci. Nah yang pertama langkah menstabilkan identitas. Jadi dalam menstabilkan identitas
itu membuat kesalahan adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat atau kata-kata yang masuk ke dalam menstabilkan identitas itu ada berbuat salah itu wajar nak, misalnya begitu. Misalnya ada siswa yang terlambat misalnya, berbuat salah itu wajar nak, ibu juga pernah terlambat, nah misalnya seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna nak, nah misalnya masuk ke dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga, ibu bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah itu artinya distabilkan dulu identitasnya. Nah itu bagian yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah setelah menstabilkan, kita memvalidasi dulu tindakan yang salah. Kenapa dia kok bisa terlambat? Nah jadi dalam validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu ya. Tadi kan kita sudah menyimak 5 kebutuhan ya. Nah mungkin dari anak yang terlambat itu dia ada satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan itu, sehingga dia melakukan hal yang bersifat menyimpang. Nah dalam validasi tindakan yang salah kita harus mengetahui dulu alasannya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Jadi misalnya dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu misalnya begini, yang kasus yang nomor 2, misalnya ada siswa ketika ulangan dicontek oleh temannya dan dia marah, yang dicontek ini marah. Kita panggil ini siswa ini dalam validasi tindakan yang salah. Nah kita mengatakan kamu patut bangga karena kan melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi menurut dia itu yang pekerjaannya dia itu berharga. Jadi harus tidak boleh direbut oleh orang lain begitu. Nah itu yang nomor 2 ya. Jadi dalam validasi tindakan yang salah kita harus cari tahu dulu alasannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang nomor 3, nah yang ketiga ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinannya itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita tanyakan dulu dari misalnya siswa terlambat nih, kita sudah tanya kenapa kamu terlambat, apa yang membuat kamu terlambat. Nah misalnya dia bilang, ya Bu saya kemarin begadang main HP jadinya saya bangunnya kesiangan. Nah kamu kan bangun kesiangan, kita sudah buat keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas yang bagian mana yang kamu langgar? Kita tanya begitu ya. Mungkin siswanya menjawab disiplin, nah begitu. Jadi kita tanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan nantinya seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu. Tanyakan ke dia. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya mengenai segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, hanya itu saja materi yang bisa saya diseminasikan, bisa saya bagikan ke Bapak Ibu, bisa saya sharing. Jadi sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu refleksi dulu. Mungkin dari pemaparan materi saya tadi, ada Bapak Ibu yang mau membantu saya untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Ayo Pak, mungkin Pak Wijaya bisa berbagi atau sharing pendapat. Baik, terima kasih Bu Astri. Ya dari apa yang sudah tadi Bu jelaskan, di sini mungkin ada beberapa hal yang awalnya berbeda dengan apa yang saya pikirkan, apalagi terkait dengan budaya positif. Mungkin saya masih banyak memposisikan diri dalam hal ini adalah bagaimana membuat siswa itu mau melakukan sesuatu atas kehendak kita. Jadi belum memunculkan atas kehendak mereka sendiri, sehingga dengan apa yang Ibu Astri sampaikan tadi, saya merasa ini sebuah momen di mana saya harus memperbaiki apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Nah, jadi harapan saya ke depannya tentunya di sini kita bisa sama-sama belajar bagaimana membangun budaya positif
di sekolah, apalagi waktu sudah memberikan beberapa contoh terkait dengan keyakinan kelas. Mungkin hal tersebut bisa nanti saya mulai terapkan di kelas saya sendiri, mulai dari kelas sendiri, siapa tahu nanti kedepannya kan bisa berkembang ke kelas-kelas yang lain, apalagi bisa ke sekolah. Jadi sangat luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Asri sampaikan tadi. Baik, luar biasa sekali sharing dari Pak Kadet Wijel. Berikan dong tepuk tangannya. Ya, jadi kata beliau tentunya kita bisa belajar ya dari misalnya 5 posisi kontrol itu. Mungkin ada yang belum kita wujudkan. Posisi yang paling ideal itu posisi manajer tentunya ya. Nah, yang bagian bapak-bapak sudah. Saya minta sekarang yang refleksinya dari Ibu. Silakan yang mau merefleksikan pemaparan materi hari ini. Ibu saat ini mungkin Bu Sar bisa kesini sebentar Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Asri kesempatannya. Dari paparan tadi, yang pertama biasanya kan kita meminta anak-anak taati peraturan gitu ya. Mungkin dari tadi keyakinan kelas itu yang mungkin akan saya mulai lakukan di awal pembelajaran, menekankan lebih ke itu, biar nanti ke depannya ketika anak-anak melakukan hal yang menyimpang bisa kita kembalikan ke keyakinan kelas yang kita buat bersama. Terima kasih. Terima kasih Bu Sar, luar biasa sekali. Ya, jadi itu tadi sharing dari Bu Satini. Baik Bapak Ibu, untuk pemaparan materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang dapat saya bagikan di sini nantinya kedepannya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang Pancasila ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita belajar materi tentang Pancasila, alangkah baiknya kita membentuk terlebih dahulu keyakinan kelas ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyusun keyakinan terlebih dahulu ya Nak ya. Nah, kenapa keyakinan kelas itu penting untuk disusun? Jadi supaya anak-anak itu yakin apa yang akan kalian lakukan dalam mengikuti pembelajaran itu. Ketika keyakinan itu timbul, nanti anak-anak akan merasa gembira dan senang dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu? Kalau keyakinan kelas itu artinya hal-hal yang diyakini oleh siswa yang nantinya menjadi sebuah kebiasaan positif yang bisa dilakukan. Nah, keyakinan kelas itu kalimatnya yaitu biasanya berupa hal yang bersifat positif. Jadi keyakinan kelas beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan kan kesannya lebih memaksa. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah nilai yang diyakini yang dilakukan nantinya anak-anak nanti akan bisa sikap kalian itu menjadi hal yang bersifat positif seperti itu. Ada yang bisa memberikan satu contoh saja, contoh kalimat yang mengandung keyakinan kelas yang kalian sepakati dalam pembelajaran itu kalian harus apa nilainya itu harus dilakukan. Misalnya apa contoh keyakinan kelas? Ibu kasih satu contoh ya, misalnya hadir tepat waktu. Nah, itu termasuk keyakinan kelas. Jadi karena kalian meyakini hadir tepat waktu itu sudah diyakini, jadi tidak boleh dilanggar seperti itu. Jadi dalam pembelajaran kalian harus hadir tepat waktu. Kira-kira bagaimana terbayang? Contoh kalimat lain selain itu apa lagi kira-kira? Kenapa? Saling menghormati, ya bagus sekali ya. Misalnya contoh keyakinan kelas yang kedua saling menghormati. Itu contoh kalimat keyakinan kelas. Nah, sekarang Ibu minta kalian di sini tuangkan ide-ide kalian membuat keyakinan kelas. Menurut kalian keyakinan kelas yang harus seperti apa yang kalian inginkan? Nah, itu ditulis ya. Sebentar Ibu berikan kertas, tulis kalian di sana dan ditempel di sana. Nah, ada pertanyaan? Oke, kita mulai ya.
kelas. Yang pertama yaitu aktif dalam pembelajaran. Yang kedua saling menghormati dengan yang beda agama. Yang ketiga saling menghormati. Kemudian taat terhadap guru, saling menghargai pendapat orang lain, disiplin dalam belajar, saling tolong-menolong, mendengarkan guru yang berbicara, menghargai pendapat teman saat bicara, menghargai pendapat teman, saling menyayangi, saling berdiskusi, saling menghargai pendapat teman saat bicara atau diskusi bersama. Dan yang terakhir yaitu dalam menjelaskan materi kita harus mendengarkan dengan baik dan menulis hal-hal yang penting dalam materi tersebut. Ya, berikan dong tepuk tangannya untuk ini. Ya, sudah Kak. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan di sini, kita menyepakati keyakinan kelas yang pertama adalah kalian harus aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran ya, keyakinan yang pertama. Kemudian keyakinan yang kedua adalah saling menghormati dengan yang beda agama. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam belajar. Kemudian ada mendengarkan guru yang berbicara. Kemudian ada juga, nah dalam ketika guru menjelaskan, kalian mencatat kata-kata penting yang disampaikan oleh guru. Dan juga menghargai pendapat teman saat bicara. Apakah keyakinan yang tadi Ibu sebutkan, yang sudah kalian tuliskan di sini, bisa disepakati anak-anak? Bisa. Oke, bisa.